Oke, ketemu lagi dengan Bang Alek di sini. Kalau kemarin kita sudah belajar persamaan umum gelombang yang kedua. Nah, ini yang kedua materinya itu adalah lanjut lagi namanya. Nah, ini mungkin kalau Anda semuanya belum paham, saya tulis. Yang kedua setelah persamaan gelombang, biasanya ada materi yang kedua, namanya itu adalah gelombang stasioner. Nah, inilah yang namanya gelombang stasioner. Nah, ini lanjutannya dari yang gelombang. Apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner itu adalah paduan dari dua buah gelombang. Nah, sekali lagi, paduan dari dua buah gelombang yang arahnya berlawanan. Frekuensinya sama, panjang gelombangnya sama, bahkan amplitudonya juga sama. Sehingga kalau arahnya berlawanan, boleh saya tulis gini misalkan. Y yang pertama atau persamaan gelombang pertama itu adalah A dikalikan dengan sin. Nah, ini adalah sin omega T min kx. Nah, satu lagi Y-nya yang kedua. Nah, ini adalah A dikalikan dengan sin. Ini adalah omega T plus kx. Nah, inilah beda arah itu di sini. Kalau ini min, ini plus atau beda tanda, maka arahnya ke kanan. Kalau ini plus sama tanda, berarti arahnya ke kiri. Nah, ini kan beda arahnya. Tabrakan, terjadilah gelombang stasioner. Nah, sebenarnya ada dua gelombang stasioner. Yang pertama itu adalah gelombang stasioner, dia itu dikatakan sebagai gelombang stasioner ujung bebas. Kalau yang kedua dikatakan sebagai gelombang stasioner ujung terikat. Yang saya contohkan salah satu saja, namanya gelombang stasioner ujung bebas. Nah, kenapa kok satu saja? Karena ujung terikat hanya kebalikan. Jangan diingat dua-duanya. Kalau dua-duanya Anda biasanya cepat lupa. Tapi salah satu saja, karena yang lainnya kebalikan. Yo, gelombang stasioner ujung bebas. Nah, persamaannya bagaimana? Langsung saja ke sebuah persamaan. Y sama dengan 2A. Nanti hasilnya ini adalah 2A. Dikalikan dengan cos. Ini adalah KX. Dikalikan lagi dengan sin. Nah, ini adalah omega T. Min KL. Min KL. Nah, ini. Loh, kalau di sekolahan, apakah min KL itu boleh ditulis? Boleh. Ini ada, tapi ini juga bisa tidak ada. Kalau persamaannya seperti ini bagaimana? Nah, mungkin Anda bertanya persamaannya seperti ini. Nah, boleh atau tidak? Itu boleh, itu boleh. Karena yang membedakan ini dengan yang ini itu adalah pembentuk gelombangnya. Itu aja. Tapi dua-duanya sama. Nah, inilah ciri-cirinya gelombang stasioner ujung bebas. Kalau digambar, karena bebas, maka ini misalkan pantulannya di sini. Nah, di ujung pantulnya ini karena bebas berarti gelombang itu bisa naik turun. Sehingga kalau digambar hasilnya seperti ini. Nah, inilah yang katanya sebuah gelombang stasioner ujung bebas. Tali yang di sini ini bisa naik turun. Loh, bisa juga sampai di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah sumber getarannya. Nah, ini saya tuliskan. Di sini adalah sumber getarannya. Sedangkan yang di sini adalah ujung pantulnya. Nah, ini adalah ujung pantulnya. Ya, sekali lagi ingat. Nah, pertemuan dulu bahwasanya ketampanan itu berbanding terbalik dengan tulisan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai simpul. Berarti sesuatu yang bersilangan ini simpul. Ini simpul, ini simpul. Loh, kalau belenduk, nah cembung yang ini namanya perut. Sekali lagi ini perut. Sedangkan, nah ini saya tulis saja. Loh, ini saya tulis saja. Inilah yang namanya simpul. Bukan simpul, oh, tapi simpul. Nah ini Indonesia. Sedangkan kalau yang ini, bagian yang ini, loh, ini namanya adalah perut. Nah, X itu apa? X itu adalah jarak.
Jarak apa? Jarak simpul atau jarak perut. Contoh, misalkan ini. Nah, ini yang hijau ini sampai sini. Ini simpul keberapa? 1, 2. Oh, berarti X-nya ini adalah jarak simpul yang kedua. Ingat, harus dari ujung pantul. Bukan dari sumber, tapi harus dari ujung pantul. Mas lah kalau dari Cirebon, dari Surabaya bukan? Nah, bukan, tapi dari sumber, bukan sumber sebuah kota atau desa, tapi sumber getaran. Bro, berarti kalau saya tulis di sini, ini namanya jarak perut. Misalkan di sekolah ada rumus, di sekolah ada rumus, jarak simpul, jarak perut itu adalah XS, ada juga XN. Ini XS, jarak simpul. Kalau yang ini adalah XN, EXP, jarak perut. Boleh. Tapi sekali lagi kalau Anda lupa rumusnya, ya kita bermain-main dengan logika. Anda lupa rumusnya digambar. Digambar. Contoh, ini simpul kedua. Tentukan. Nah, jarak simpul kedua dilihat. Dari sini ke sini setengah gelombang. Ditambahi ini seperempat gelombang. Wah, berarti simpul keduanya adalah seperempat gelombang. Nah, enaknya kan di situ. Tapi kalau Anda menggunakan rumus sebuah persamaan, nah jarak perut itu boleh Anda menggunakannya 2N dikalikan dengan seperempat lambda. Kalau jarak simpulnya itu adalah 2N plus 1 dikalikan dengan seperempat lambda. Di mana N-nya itu mulainya dari 0. Semuanya dari 0. 1, 2. Nah, misal contoh-contoh. Ini example. Saya tulis di sini X. Nah, sampel. Sampel goreng, sampel pedes, sampel padang. Nah, itu kan ada. Ya contoh. Misalkan jarak simpul kedua. Tadi yang dikatakan jarak simpul kedua. Nah ini saya tuliskan lagi. Tadi kita sudah ketemu jarak simpul keduanya. Itu adalah tadi berapa? 3/4 lambda. Anda tentukan jarak simpul yang kedua. Coba bandingkan dengan yang ini. Simpul kedua. Ingat simpul kedua. Karena N-nya mulai dari 0, maka simpul kedua N-nya kita pakai 1. 2 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 1 dikalikan dengan seperempat lambda. Loh, Bang, kalau simpul ketiga N-nya berapa? 2. Simpul kelima N-nya berapa? 4. Nah, dikurangi 1 terus. Simpul ketujuh N-nya berapa? 6. Nah, kan gitu. Nah, ini oke ya. Ingat 2 kali 1 tambah 1 itu adalah 3. 3/4 dikalikan dengan lambda. Hasilnya sama. Hasilnya ini dengan hasilnya yang kita tadi menggunakan gambar itu adalah sama. Dan itu pasti sama. Tidak akan pernah berbeda. Bang, kalau misalkan perut kelima N-nya berapa? 4. Nah, mulai dari 0. Perut ketujuh N-nya 6. Nah, kan gitu. Sekarang dilihat, coba dicek. Contoh lagi yang lainnya kita lihat dengan menggunakan gambar warna hijau. Perut ke-1, perut kedua, perut ketiga, perut ke-4. Dilihat dengan gambar. Ini yang hijau. Yang hijau itu adalah kita dengan metode gambar. Nah, ini terutama digunakan bagi Anda yang merasa belum mampu. Saya sangat nggak mampu mas mengingat sebuah persamaan. Bahkan yang saya ingat kadangkala hanya sama dengannya saja. Boleh Anda menggunakan gambar karena lebih enak. Tadi perut keempat. Nah perut keempat coba dilihat. 1 gelombang ditambahi yang ini setengah. Nah berarti adalah 1,5 gelombang atau 3/2 lambda. Nah, coba dicek dengan sebuah tinta biru, kita lihat jarak perut keempat. Jarak perut keempat. Ya, perut keempat. Lihat persamaan yang sebelah kiri. Perut keempat berarti 2 dikalikan N. N-nya berapa? 3. Dikalikan dengan seperempat lambda. Nah, ini dicoret, ini hilang. Boleh atau tidak boleh? Ini 2. Berarti hasilnya adalah 3/2 lambda. Dengan sama hasil yang ini dengan hasil kita menggunakan sebuah logika gambar. Hasilnya sama. Nah, hasilnya sama. Itu aja.
Nah, tadi katanya kalau ujung terikat itu adalah kebalikan. Betul, ujung terikat itu adalah kebalikan dari ujung bebas. Kalau yang tadinya kos, kalau ujung terikat jadinya sin. Yang sin jadi kos. Yang tadinya simpul jadi perut, yang perut jadi simpul. Boleh. Nah, bagaimana saya mengingatnya supaya lebih mudah? Yo, sekarang kita coba bareng-bareng di layar yang kedua. Ingat tadi nggak hilang, santai saja. Ini masih ada. Nah, sekarang yang kedua. Nah, yang kedua, kalau kita pengen mengingat mudah. Tadi Y sama dengan 2A, saya tulis ulang, dikalikan dengan cos KX, dikalikan dengan sin omega T. Nah, ini yang cepatnya saja. Kuncinya bagaimana? Ingat, ini tadi ujung apa? Betul, namanya ujung bebas. Nah, berarti kalau ujung terikat, Y sama dengan 2A dikalikan dengan apa? Sin KX dikalikan dengan cos omega T. Ini namanya ujung terikat. Nah, ini ujung terikat, sedangkan yang ini adalah gelombang stasioner, ujungnya adalah ujung bebas. Kalau yang ini gelombang stasioner, gelombang ujung terikat. Kalau saya punya persamaan gini mas, Y sama dengan 2A dikalikan dengan cos omega T dikalikan dengan sin KX. Gelombang stasioner ujung apa? Ini namanya gelombang stasionernya adalah ujung terikat. Ingat jangan dilihat urut-urutan cos dengan sinnya. Tapi dilihat X-nya punyanya siapa. Nah, ada sebuah cara menjijikkan kalau Anda pengen hafal. Nah, agak sedikit menjijikkan. Lain daripada yang lain. Ya coba. X-nya punya siapa? Ini X-nya adalah punyanya cos. Berarti namanya ujungnya adalah ujung bebas. Oh, kenapa? Ada sejarahnya. Karena cos huruf belakangnya adalah S. Bebas huruf belakangnya juga S. Nah, kan sama. Nah, itu sebuah cara menjijikkan. Nah, nih ujung bebas. Loh, kalau ini X-nya punyanya siapa? Sin. Maka ujung terikat. Wah, Mas, ini N, ini T beda. Oh, ingat jangan dilihat belakang, lihat tengahnya siapa? I. Tengahnya ini juga I. Loh kan sama. Nah, sama. X-nya punyanya siapa? Sin. Loh, berarti namanya ujung terikat. Nah, itulah cara menjijikkan untuk menghafalkan. Niscaya Anda akan hafal. Ingat, kalau Anda ingin menghafalkan, gunakan sebuah cara yang unik. Nah, unik. Nah, kan gitu. Menggelitik. Nah, itu untuk menghafalkan. Lagi. Kalau ujung bebas, pasti yang terjadi pertama kali atau yang duluan itu adalah perut. Karena bisa naik turun. Beda dengan ujung terikat, yang terjadi duluan itu adalah simpul. Karena diikat kenceng. Nggak bisa naik turun. Tadi jarak perutnya adalah apa? 2N. Sedangkan jarak simpulnya adalah 2N plus 1. Semuanya sama kali seperempat lambda. Nah, ini juga sama dikalikan dengan seperempat lambda. Nah, kalau ujung terikat, jarak perutnya apa? Dibalik. Nah, 2N plus 1. Kalau jarak simpulnya adalah 2N. Nah, kuncinya hanya itu aja. Seperempat lambda, seperempat lambda. Cara menghafalkan, gampang. Ya, coba kita pakai hijau. Nah, ya, ujung bebas yang terjadi duluan siapa? Loh, ingat, pokoknya yang terjadi duluan itu pasti pakainya 2N. Nah, coba. Duluan. 2N. Nah, coba. Yang duluan siapa? Perut. Berarti perutnya 2N. Oh, yang duluan siapa? Simpul. Berarti simpulnya 2N. Nah, itulah cara untuk menghafalkan. Unik, menggelitik, menjijikkan. Nah, kan gitu. Oke, itu tadi yang namanya gelombang stasioner. Ini yang halaman pertama, sedangkan ini yang halaman kedua. Nah, mohon maaf kalau ada kesalahan atau kurang-kurang dan salah kata. Kuncinya adalah jika Anda ingin mengetahui sesuatu karena Anda belum menjadi ilmuwan, gunakan cara yang berbeda. Nah, gunakan cara yang berbeda. Contohnya seperti ini tadi. X-nya kos, ujung bebas. X-nya sin, ujung terikat. Duluan 2N. Nah, itu berbeda, maka Anda biasanya akan hafal. Walaupun sedikit melenceng. Ketika Anda bawa ke sekolah ngomong dengan guru, itu tidak boleh.
Nah, itu tidak boleh, minimal itu untuk Anda sendiri. Oke, itu saja gelombang kedua yaitu gelombang stasioner. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan semoga ini bermanfaat. Jika Anda ingin menanyakan sesuatu atau bertanya-tanya mengenai yang lain, di sini ada watermark, follow saja kami di @hermawanpato. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.